Ini maka diharapkan dapat menunjang pembangunan nasional. Apabila pembangunan nasional berjalan lancar, maka insya Allah dapat meningkatkan ketahanan nasional. Sekian dan terima kasih. Selamat membaca buku dan mendengarkan pemikiran dari para narasumber. Outbound di Gunung Sindur. Cuma PT Giri Pak ya. PT Giri, yang lain-lain bagaimana? Sedangkan ini kan sangat merugikan. Sekarang kita lihat aja kandungan dari PT PMA, Collective Labor Agreement. Itu kan merugikan pada buruh semua. Kalau kita baca, kebetulan saya baca semua. Nah, yang tadi disebut PT ATM Dibor dan untuk kali ini pada ATM Dibor dilaporkan kepada polisi. Ya, lagi ini begini Pak. Namun barangkali tidak kalah pentingnya perlu dipikirkan juga hukum acaranya. Posisi dari kedua RUU ini sedang berada di DPR RI. Bapak, Ibu, dan saudara yang berbahagia, beberapa buku yang mengupas mengenai korporasi di Indonesia tidak begitu banyak dan kupasannya mendatar saja. Namun buku pertanggungjawaban pidana korporasi ini sungguh sangat komprehensif serta dapat membuka pikiran kita semua untuk mengetahui lebih mendalam mengenai peran dan fungsi korporasi. Dalam buku pertanggungjawaban pidana korporasi disebutkan bahwa Eropa kontinental jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara common law yang mendahului dan mengenakan pertanggungjawaban korporasi. Mengapa demikian? Karena di lingkungan negara yang masih menganut hukum kontinental, masih melekatnya persepsi bahwa hukum pidana terkait dengan hati nurani dan berfungsi untuk membersihkan jiwa yang berdosa. Jadi korporasi tidak dapat dihukum karena mereka tidak memiliki tubuh nyata yang dapat dibebani penderitaan dan tidak memiliki jiwa yang harus dipersalahkan atau yang dikutuk. Sekarang ini kita semua yang masih menganut hukum kontinental harus menghilangkan persepsi tersebut dan beralih ke prinsip bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya akibat keterlibatan korporasi di dalam tindak pidana. Dalam rencana undang-undang KUHP yang sekarang sedang dalam pembahasan di DPR RI telah diatur secara lengkap mengenai pertanggungjawaban korporasi. Dalam penjelasan umum RUU KUHP disebutkan bahwa mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan, lebih-lebih di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi, baik yang bersifat domestik maupun internasional, maka subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah, natural person, tetapi mencakup pula korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum, legal person maupun sangat berbahayanya kejahatan korporasi dengan bentuk kejahatan kerah putih atau white collar crime. Yang keduanya dilakukan para profesional atau profesional violator melalui jaringan kolektif secara terorganisasi atau organized crime, serta kerap kali berkolusi dengan kekuasaan birokrasi sehingga memiliki andil besar terhadap terjadinya kejahatan korupsi, penggelapan pajak, pencucian uang, dan kejahatan lainnya yang memiliki sifat kolutif terhadap keuangan dan perekonomian negara. Semuanya tercantum di dalam isi buku ini. Saya juga pada saat kami jadi peserta PP 117, ciri khas beliau yang sangat menonjol sebagaimana di Bapak Ibu saksikan bersama. Jadi berbicara itu cepat gitu. Sehingga saya hanya ambil key pointnya saja. Oh, ini maksudnya. Setelah itu ada yang tidak jelas karena yang tanyanya juga. Saya juga mengikuti jejak beliau, ikut mengambil International Human Rights Law di Oxford University di Inggris. Jadi
pemikiran beliau banyak saya adopsi. Perlu kami informasikan setelah acara ini nanti akan dipersembahkan fashion show untuk Bapak Ibu, jadi jangan buru-buru meninggalkan tempat karena kita juga masih akan mengikuti sambutan. Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan salah satu bentuk perubahan di mana dulu pertanggungjawab pidana hanya dikenal orang, tetapi berkembang bahwa korporasi juga bisa dipidana. Kalau kita lihat dalam konteks ini, maka ketika diminta pertanggungjawaban pidana, artinya korporasi melakukan kejahatan. Oleh sebab itu, ada beberapa terminologi atau perspektif untuk mengaitkan korporasi dalam bentuk kejahatan. Semua berebut di dekat Pak Menteri. Ya, menterinya hanya satu, tapi yang berebutan. Dan kalau kita simak lagi bahwa korporasi itu bisa dari tingkat yang paling besar. Sebagai contoh, good corporate governance, artinya bahwa pemerintahan itu juga adalah korporasi. Indonesia Camping kalau Gold Rantai tampil bersama Midi menggunakan kemeja batik sutra ATBL berwarna kuning. Pink dan kuning selalu. Semua ini bisa didapatkan di OHA Beauty. Iya, dua model ini tentunya mempersembahkan yang terbaik. We